Nomor 1, berikut merupakan salah satu tujuan yang diperlukan dalam pembelajaran STEM, yaitu A. Pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEM. B. Kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEM. C. Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Jawaban D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Pembahasan. Tujuan pembelajaran STEM dapat mengasah tingkat literasi STEM pada peserta didik. Literasi STEM menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEM akan berguna dalam pengembangan kehidupannya, dan bagi pendidik, literasi STEM bermanfaat untuk menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Bagi teman-teman yang belum mengerti dengan STEM ini, STEM adalah singkatan dari S. Science, T. Teknologi, E. Engineering, A. Art, M. Matematik. Jadi dalam pembelajaran, semua dari Science, Teknologi, kemudian Seni, Matematik dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Misalnya dalam penggunaan laptop dalam pembelajaran itu merupakan suatu teknologi, penggunaan teknologi, kemudian mempunyai matematiknya dalam penggunaan Excel. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, contoh sederhananya. 2. Salah satu cara mendasar agar pembelajaran STEM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui A. Keterlibatan pengusaha, B. Dukungan orang tua, C. Perencanaan pembangunan, D. Perencanaan pembelajaran. Jawaban D. Perencanaan pembelajaran. Kompetensi STEM bagi pendidik maupun peserta didik dapat diwujudkan melalui perancangan pembelajaran, dukungan setiap pendidik, dan disesuaikan dengan konteks dunia nyata. Perancangan pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau lesson plan. 3. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan, yaitu A. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Jawaban B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Berpikir secara induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Jadi dari diri seseorang untuk menyimpulkan sebuah proses pembelajaran. 4. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEM yang dilakukan dengan model PBL dan PJBL? A. Individual, B. Kompetitif, C. Kolaboratif, D. Formalistik. Jawaban C. Kolaboratif. Sintak atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau PBL yaitu adanya orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian untuk PJBL itu ada hipotesisnya. Dan semua langkah-langkah yang dilakukan ini atau sintak-sintaknya ini adanya kolaboratif atau kerjasama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya sehingga pembelajaran menjadi menarik. 5. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai A. Distance Education, B. Open Learning, C. Pembelajaran digital, D. Mobile Learning.
Jawaban C. Pembelajaran digital. Pembahasan pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik, yang meningkatkan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Jadi dalam pembelajaran digital ini menggunakan alat-alat teknologi yang mudah diakses oleh peserta didik, dan di dalam pembelajaran tersebut adanya konten-konten atau video-video yang menarik ketika pembelajaran berlangsung. Jadi siswa akan merasa tertarik ketika proses belajar mengajar. 6. Salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan atau networking yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu adalah A. Fungsi kering, B. Fungsi sharing, C. Fungsi managing, D. Fungsi organizing. Jawaban B. Fungsi sharing. Beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain dapat menciptakan fungsi sharing yang secara sederhana. Hal ini dapat disebut dengan jaringan atau networking. Sedangkan fungsi sharing yang tercipta melalui jaringan atau networking tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem, maupun yang berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu. Jadi, fungsi sharing di sini cocok dengan soalnya, teman-teman. 7. Salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang mendasar pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik, yakni A. Prinsip aksesibilitas, B. Prinsip penilaian, C. Prinsip partisipasi, D. Prinsip personalisasi. Jawaban D. Prinsip personalisasi. Pembahasan, setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan kenyamanan belajar peserta didik. Dengan memegang prinsip ini, maka kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas dapat dipersempit, sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. 8. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian. Bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah A. Aksesibilitas, B. Reward dan punishment, C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan, D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawaban C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Pembahasan, pemantauan atau umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif. Sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, platform pembelajaran digital dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan dari peserta didik. Jadi setelah peserta didik melakukan pembelajaran digital, kemudian dinilai apakah mereka tersebut mampu melalui pembelajaran digital tersebut dengan melihat hasil. Kalau hasilnya rendah, otomatis mereka belum mampu. Nah, di sanalah guru merancang kembali rencana atau RPP supaya peserta didik tersebut mampu dalam pembelajaran.
Demikian teman-teman untuk part 6 ini. Kita jumpa lagi di part 7. Semoga sukses, semoga lulus pretest. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.